Palu itu berhenti di udara, tepat sebelum menghantam dinding. Suara debu runtuh lebih dulu, jatuh pelan seperti bisikan yang salah waktu. Aku berdiri di ambang pintu kantor itu, tanpa persiapan, tanpa perlindungan, menyadari betapa telanjangnya diriku di ruang yang dulu terasa aman. Para tukang menoleh padaku, ragu, seolah menunggu izin untuk melanjutkan atau berhenti. Di ruangan sempit itu, kendali bukan lagi milikku. Sesuatu yang tak terlihat, memegangnya erat, mengikat masa lalu dan kini dalam simpul yang tak kupahami. Aku menahan napas. Ada jeda yang terlalu panjang. Di balik dinding yang terbuka, sesuatu berkilat singkat, tak seharusnya ada di sana. Dan saat itu, aku tahu suamiku tidak pernah benar-benar pergi. Tak ada yang bicara. Palu turun perlahan. Jantungku berdebar, lalu hening kembali menyelimuti. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat langkahmu ingin mundur, tapi kebenaran memaksamu maju? Kunci itu berputar dengan bunyi yang terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Pintu terbuka setengah, lalu berhenti, seolah ragu membiarkanku masuk. Aku berdiri diam beberapa detik, tangan masih digagang, mendengarkan keheningan yang menunggu di dalam. Udara kantor itu dingin. Bukan karena pendingin ruangan, listrik sudah lama diputus, melainkan karena sesuatu yang tertinggal. Bau kertas lama dan kayu lembab bercampur, menempel di tenggorokan. Aku melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Bunyi klik kunci terdengar seperti penanda, bukan perlindungan. Ini seharusnya sederhana. Renovasi ringan, membersihkan, menutup bab yang sudah selesai. Itu yang kukatakan pada diriku sendiri sejak pagi. Kalimat yang kuulang seperti doa singkat agar tanganku berhenti gemetar. Cahaya dari jendela jatuh miring ke lantai. Debu menari pelan. Meja kerja suamiku masih di tempat yang sama. Menghadap dinding, bukan jendela. Aku ingat dulu bertanya kenapa ia tidak mengubah posisinya. Lebih fokus, katanya. Aku berdiri di belakang kursinya. Kulit kursi itu masih mulus, terlalu mulus untuk ruang yang ditinggalkan 2 tahun. Aku menyentuh sandarannya, dingin, seolah belum lama ditinggalkan. Rak buku di sisi kiri tersusun rapi, terlalu rapi. Semua map sejajar, warna disusun gradasi, tidak ada kertas miring, tidak ada catatan kecil yang biasa ia tempel. Suamiku bukan orang berantakan, tapi ia juga bukan tipe perfeksionis seperti ini. Ada perbedaan antara rapi karena kebiasaan dan rapi karena sengaja. Aku membuka salah satu map. Laporan lama, angka-angka, tanggal, semua terlihat normal, sampai aku memperhatikan urutannya. Bulan Maret, lalu Januari, lalu April. Tidak konsisten. Seolah seseorang menyusunnya kembali tanpa memahami alurnya, hanya peduli tampilan. Aku menutup map itu perlahan. Napasku terasa pendek. Aku melangkah ke meja, membuka laci pertama. Kosong. Laci kedua terkunci. Aku terdiam. Aku tahu di mana biasanya ia menyimpan kunci. Di kotak kecil di laci paling bawah. Aku membukanya. Kotak itu ada, tapi kosong. Sudah lama begini, gumamku entah pada siapa. Aku duduk di kursi tamu, mencoba menenangkan diri. Ini hanya kantor, hanya ruang kerja. Pikiran suka berlebihan ketika lelah. Aku menarik napas panjang, mengeluarkannya pelan. Di dinding seberang ada papan jadwal. Kalender besar dengan kotak-kotak tanggal. Beberapa diberi tanda silang, beberapa diberi lingkaran kecil. Aku mendekat. Bulan terakhir sebelum ia meninggal diberi banyak tanda. Terlalu banyak untuk orang yang katanya sudah mengurangi aktivitas. Aku ingat kata-kata itu. Aku mau lebih santai, katanya. Tak mau stres. Aku menelusuri tanggal dengan jari. Ada 1 minggu penuh yang dilingkari. Tidak ada catatan. Hanya lingkaran tebal, ditekan kuat, sampai kertasnya sedikit robek. Aku menelan ludah. Langkah kakiku bergema terlalu jelas saat aku berjalan ke sudut ruangan. Di sana ada lemari arsip besar, besi abu-abu, 2 pintu. Aku menarik salah satunya.
Bunyi engselnya nyaring, mengganggu. Di dalam, arsip disusun berdasarkan kode. Aku tidak mengenali kode-kode itu. Bukan sistem yang pernah ia ceritakan padaku. Dulu, aku sering bercanda bahwa aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang ia kerjakan. Ia tertawa. Tak penting, katanya. Yang penting hasilnya. Aku dulu percaya. Aku ingin percaya. Ponselku bergetar. Nama tukang muncul di layar. Aku mengangkatnya cepat, seolah suara lain di ruangan ini tak kuinginkan. Kami sudah di bawah, Bu, katanya. Naik saja, jawabku. Pintu tidak dikunci. Aku duduk kembali, menunggu. Waktu terasa lambat, seperti ditarik. Ketika akhirnya terdengar langkah dan suara orang berbicara pelan di luar, aku merasa lega. Dan anehnya, sedikit kecewa. 2 orang tukang masuk. Mereka membawa alat, wajah netral, profesional. Kehadiran mereka membuat ruangan ini kembali menjadi sekadar ruang, bukan sesuatu yang hidup. Kami mulai dari mana? Tanya salah satunya. Dinding belakang, kataku spontan. Aku tidak tahu kenapa memilih itu. Naluri, mungkin. Mereka mengangguk. Palu diangkat. Bunyi pertama menghantam dinding membuatku tersentak. Debu jatuh. Aku berdiri menjauh, mengamati. Setiap hantaman terasa seperti detak jantung tambahan. Aku memperhatikan detail-detail kecil sambil mereka bekerja. Stop kontak yang posisinya aneh. Rak yang menempel terlalu rapat ke dinding. Lukisan kecil yang digantung agak miring. Aku mendekatinya, meluruskan sedikit. Di belakangnya, ada bekas sekrup lain, tertutup cat. Bu, panggil salah satu tukang. Aku menoleh. Ya, ini dindingnya agak tebal, katanya. Tidak seperti biasanya. Aku mendekat. Ia mengetuk bagian tertentu. Bunyi yang dihasilkan berbeda, lebih hampa. Seperti ada lapisan lagi, tambahnya. Aku menahan napas. Maksudnya, ia mengangkat bahu. Mungkin renovasi lama, tapi tidak ada di denah yang ibu kasih. Denah. Kata itu menggantung. Aku teringat map biru yang kubawa dari rumah. Salinan denah bangunan yang dulu diberikan pengelola gedung. Tidak ada catatan tambahan. Lanjutkan saja, kataku setelah jeda singkat. Palu kembali bekerja. Aku memalingkan pandangan ke jendela, mencoba mengatur napas. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini wajar. Gedung lama, renovasi kecil sering tak tercatat. Namun tubuhku tidak sepakat, bahuku menegang, tanganku dingin. Aku berjalan ke meja lagi, membuka tas, mengeluarkan denah. Aku membentangkannya di atas meja, merapikannya dengan hati-hati. Garis-garis lurus, ruang-ruang jelas. Tidak ada dinding ganda, tidak ada ruang tambahan. Suara Palu berhenti. Bu, tukang itu memanggil lagi, nadanya berbeda sekarang, lebih rendah. Aku berdiri, langkahku terasa berat. Ada apa? Ia menunjuk bagian dinding yang sudah terbuka sebagian. Di balik lapisan pertama terlihat permukaan lain, lebih halus, lebih baru. Ini bukan struktur asli, katanya. Seperti dibuat belakangan. Aku menatapnya lama. Kepalaku terasa penuh, tapi kosong. Aku ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi kata-kata tidak datang. Di denah tidak ada, lanjutnya, memastikan. Aku menggeleng pelan. Tidak ada. Ia saling pandang dengan rekannya. Tidak ada kepanikan di wajah mereka, hanya kebingungan profesional. Kalau mau lanjut, katanya, kami harus bongkar lebih jauh. Aku menatap dinding itu. Dinding yang selama ini hanya latar. Dinding yang mungkin menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan padaku. Nanti dulu, kataku akhirnya. Mereka mengangguk. Menurunkan alat. Ruangan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Aku berdiri di depan dinding itu, mendekat tanpa menyentuh. Jantungku berdetak keras. Aku menyadari sesuatu dengan kejelasan yang membuat perutku mual. Kantor ini tidak hanya ditinggalkan, ia disiapkan. Aku melangkah mundur 1 langkah, lalu 1 lagi. Ketidaknyamanan yang sejak pagi mengikutiku kini berubah bentuk. Ia bukan lagi perasaan samar. Ia menjadi pertanyaan yang berdiri tegak di tengah ruangan, menatapku tanpa berkedip. Dan aku tahu, aku tidak akan bisa keluar dari kantor ini dengan jawaban yang sama seperti saat aku masuk. Suara bor kembali terdengar pagi itu, lebih rendah, lebih sabar, seperti bekerja dengan niat menyembunyikan jejaknya sendiri.
Aku berdiri di koridor sempit kantor, memegang cangkir kopi yang sudah dingin, memperhatikan debu jatuh lurus tanpa arah. Ada perasaan yang tidak mau pergi, seperti mata yang mengawasi dari sudut yang tak terlihat. Renovasi berlanjut atas permintaanku, tapi dengan aturan baru yang tak kuucapkan, pelan, tanpa gegabah. Aku meminta para tukang berhenti setiap kali menemukan kejanggalan sekecil apapun. Mereka mengangguk, profesional, tapi aku menangkap tatapan yang berbeda. Campuran penasaran dan kehati-hatian. Seolah mereka paham bahwa ruangan ini bukan sekadar proyek. Dinding ganda itu belum dibongkar. Aku memintanya ditutup sementara. Papan tipis dipasang kembali. Cukup rapi untuk menipu mata, cukup longgar untuk menyisakan rahasia. Aku ingin waktu. Aku butuh memahami sebelum membuka apapun. Aku memulai dari arsip. Rak-rak itu masih sama. Map sejajar, label tercetak rapi. Aku duduk di lantai, menyusun tumpukan dengan urutan yang kupahami. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, pola mulai terlihat, bukan dari yang ada, melainkan dari yang hilang. Ada celah kecil, laporan yang seharusnya menyambung, tapi putus. Ada tanggal yang meloncat, ada tanda tangan yang konsisten. Lalu tiba-tiba berubah gaya. Aku mencatat di kertas kosong, bukan catatan lengkap, hanya kata kunci. Aku tak ingin meninggalkan jejak yang bisa dibaca orang lain. Ketika mataku lelah, aku berhenti, mendengarkan. Gedung tua ini punya suara sendiri. Pipa menggeram, lantai berderak, lift berdenting jauh. Semua terasa normal, tapi aku tak bisa mengusir pikiran bahwa normalitas ini dipelihara. Di laci terkunci yang kutemukan kemarin, aku belum menemukan kunci. Aku memutuskan cara lain. Aku menghubungi pengelola gedung, meminta salinan kunci lama dengan alasan administrasi. Suara di ujung sana ramah, terlalu cepat menyetujui. Bisa diambil sore, katanya. Aku mengucapkan terima kasih, menutup telepon, dan menyadari telapak tanganku basah. Sambil menunggu, aku menelusuri transaksi di komputer lama yang masih tersambung ke jaringan internal, entah mengapa. Layar menyala dengan lambat, folder tersusun rapi, lagi-lagi terlalu rapi. Aku membuka satu persatu. Ada pengeluaran rutin dengan nama vendor yang samar. Berulang setiap bulan, jumlahnya kecil tapi konsisten. Tidak mencolok. Aku membandingkannya dengan catatan bank yang kutemukan di rumah. Beberapa cocok, beberapa tidak. Aku menahan napas, menutup mata sejenak. Aku mengingat suamiku pulang malam-malam, mengatakan urusan selesai, mengatakan semuanya aman. Aku ingat ketenangannya. Kini, ketenangan itu terasa seperti keputusan yang dibuat jauh sebelum aku tahu harus bertanya apa. Sore hari, aku keluar kantor dan berjalan ke kafe kecil di seberang gedung. Tempat ini dulu sering ia datangi. Barista yang sama masih ada, rambutnya kini sedikit memutih. "Kamu lama tak terlihat," katanya. "Aku sibuk," jawabku. Ia mengangguk. "Suamimu juga." Aku menunggu. "Dia sering datang pagi," lanjutnya. Duduk di pojok, jarang pesan banyak. "Dengan siapa?" tanyaku hati-hati. Ia mengangkat bahu. "Sendiri, kadang tidak sendiri." "Tidak sendiri?" Ia ragu sepersekian detik. Ada orang menunggu di luar. Aku mengangguk, membayar, pergi. Jawaban setengah, seperti yang lain. Aku mengunjungi rekan lama suamiku. Orang yang dulu sering disebut dalam percakapan ringan. Kantornya bersih, jendelanya menghadap jalan ramai. Ia menyambutku dengan senyum yang dipelajari. "Kau terlihat baik," katanya. "Terima kasih." Aku tidak berlama-lama. Aku menyebut satu proyek yang kulihat di arsip. Nama samar, tanpa detail. Wajahnya berubah sedikit, hanya sedikit. "Itu lama," katanya. "Tak penting. Kenapa tidak ada catatan lengkap?" Ia mengangkat bahu. "Banyak yang berubah." "Berubah bagaimana?" Ia menatap jam di dinding. "Aku harus rapat." Aku berdiri.
Kami berjabat tangan, tangannya dingin. Di lift, aku menatap pantulan diriku sendiri. Aku terlihat tenang. Itu yang mengejutkanku. Paranoia halus bekerja paling baik ketika kita merasa rasional. Kunci laci akhirnya kudapatkan. Aku kembali ke kantor menjelang malam, meminta tukang pulang lebih awal. Aku ingin sendirian. Aku menutup pintu, mengunci dari dalam. Bunyi klik terdengar final. Kunci itu masuk tanpa perlawanan. Laci terbuka pelan. Di dalamnya ada map hitam tipis tanpa label. Aku menariknya, meletakkannya di meja. Aku menunggu beberapa detik sebelum membukanya, seolah memberi waktu pada diri sendiri untuk mundur. Di dalam, ada lembar-lembar dengan kop surat yang tidak kukenal. Bahasa teknis ringkas. Tanggal-tanggal yang tidak sinkron dengan arsip utama. Ada satu catatan tangan di sudut, bukan tulisan suamiku. Lebih tajam, lebih miring. Aku membaca pelan, 2 kali. Ada istilah yang berulang, kode. Lokasi, tidak ada alamat lengkap, hanya petunjuk yang disengaja. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak tersimpan. Berhenti. Aku mematikan layar, memasukkannya ke saku. Aku tidak ingin memberi reaksi. Aku melanjutkan membaca. Keheningan menjadi bahasa peringatan. Tidak ada suara di luar, tidak ada langkah. Aku merasakan kulitku meremang, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa aku telah memasuki wilayah yang dilindungi oleh lebih dari sekadar pintu terkunci. Aku memotret beberapa halaman, menyimpannya di folder tersembunyi. Aku mengembalikan map ke laci, mengunci kembali. Aku ingin terlihat seperti sebelum masuk. Di papan jadwal, aku memperhatikan tanda-tanda yang dulu kuabaikan. Lingkaran minggu itu, kode di map cocok dengan tanggalnya. Rasa percaya pada memoriku sendiri mulai runtuh. Aku bertanya-tanya, berapa banyak percakapan yang kusebut biasa, padahal disusun. Aku keluar kantor larut. Di parkiran, aku berhenti sebentar, mendengarkan. Tidak ada siapa-siapa. Aku berjalan cepat, menahan keinginan untuk menoleh. Di rumah, aku menyebar arsip lama di meja makan. Aku menyusun ulang, mencocokkan foto dengan tanggal, email dengan jadwal. Ada pola yang konsisten. Setiap kali proyek samar itu muncul, suamiku menghilang dari rumah. Ia mengatakan dinas. Aku mengatakan mengerti. Aku teringat satu malam, bertahun lalu, ketika ia pulang dengan tangan berdebu, bukan bau kantor. Aku tertawa, bertanya bercanda. Ia tersenyum, mencuci tangan lama. Aku lupa. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor lebih pagi. Aku memeriksa komputer lagi. Ada folder tersembunyi yang tidak muncul di daftar biasa. Aku menemukannya dengan pencarian sederhana. Isinya kosong, kecuali satu berkas teks kecil, bernama dengan kode yang sama seperti di map. Aku membuka. Isinya ringkas. Judul proyek yang tidak pernah ia sebutkan. Tujuan yang ditulis samar. Nama-nama yang tidak lengkap. Di bagian bawah, ada catatan. Jangan dibicarakan. Aku menutup layar, duduk diam. Paranoia halus berubah menjadi kepastian yang dingin. Ada sistem yang melindungi rahasia ini. Orang-orang yang memilih tidak tahu. Tempat-tempat yang menjawab setengah. Aku merasakan dorongan untuk menutup semuanya, kembali ke rencana awal, menutup bab. Dorongan itu kuat. Nyaman. Aku berdiri, berjalan ke dinding ganda, menempelkan telinga, tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, yang paling berbahaya seringkali tidak bersuara. Di luar, tukang datang lagi. Aku membuka pintu. Salah satu dari mereka menatapku ragu. Kami bisa lanjut, katanya. Belum, jawabku. Nanti, ia mengangguk. Mereka pergi. Aku menatap ruangan ini sekali lagi. Kantor ini bukan hanya tempat kerja. Ia adalah arsip hidup yang sengaja disusun untuk terlihat biasa. Aku mematikan lampu, mengunci pintu, membawa kunci laci bersamaku. Di mobil, aku membuka ponsel, melihat foto-foto berkas. Judul proyek itu menatapku balik, dingin, tak bermakna. Kecuali satu hal, aku tidak pernah mendengarnya dari mulut suamiku. Kecurigaan kini menuntut pembuktian. Dan aku tahu, langkah berikutnya tidak akan sederhana. Palu menghantam lebih dalam, dan dinding itu mengeluh.
Debu runtuh seperti napas terakhir yang ditahan terlalu lama. Aku berdiri terlalu dekat, menyadari detik itu bahwa apapun yang terbuka nanti tidak akan bisa ditutup kembali. Lapisan kedua terbelah pelan. Bukan reruntuhan, bukan kabel. Sebuah bidang halus muncul. Papan gipsum baru, dipasang rapi, seolah dibuat kemarin. Tukang berhenti, menoleh padaku. Aku mengangguk. Kata-kata terasa tidak berguna. Papan itu diturunkan dengan hati-hati. Di baliknya, ruang sempit terbuka, cukup untuk satu orang berdiri. Tidak ada bau lembab. Tidak ada sarang tikus, hanya kesunyian yang terlalu terawat. Lampu senter menyalakan sudut-sudutnya, dan jantungku melompat ketika cahaya menyentuh rak logam, kotak-kotak plastik berlabel, dan satu meja kecil yang bersih. Ini bukan gudang, kata tukang pelan. Aku melangkah masuk, merasakan lantai yang rata, baru. Tanganku gemetar saat menyentuh rak. Setiap kotak diberi kode, bukan nama. Di dinding, paku kecil memegang map-map tipis. Aku membuka satu. Catatan singkat, tanggal, jam, tidak ada emosi, tidak ada cerita. Semuanya terasa seperti log, bukan pekerjaan kantor biasa. Aku menelan ludah, duka yang selama ini kusimpan. Rapi, sopan, retak. Di tempatnya, ketakutan tumbuh, dingin dan tajam. Kami lanjut, tanya tukang. Berhenti, kataku. Suaraku asing. Mereka mundur. Aku sendirian di ruang itu, hanya ditemani senter dan napasku sendiri. Aku membuka kotak pertama. Di dalamnya, ponsel lama, kartu SIM terpisah, baterai cadangan. Kotak kedua, flash disk, kartu memori, semuanya diberi kode. Kotak ketiga, buku catatan kecil, tulisan tangan yang bukan miliknya. Aku tahu tulisan suamiku. Ini lebih runsing, lebih cepat. Aku duduk di lantai, kepala terasa penuh. Aku mencoba mengingat wajahnya, cara ia tertawa, kebiasaan kecil yang membuatku percaya. Semua itu kini berdiri berhadapan dengan benda-benda dingin di hadapanku. Di meja kecil, ada amplop coklat, tanpa label. Aku membukanya. Di dalamnya, foto-foto cetak, sudut jalan, pintu besi, orang-orang yang wajahnya diambil dari jauh. Bukan foto keluarga, bukan kenangan. Ini pengawasan. Aku menutup mata. Napasku pendek. Aku berdiri, keluar dari ruang sempit itu, meminta tukang menunggu di luar. Pintu kantor kututup. Kunci kupasang. Bunyi klik terdengar terlalu keras. Aku kembali masuk, kali ini dengan ponselku. Aku memotret apa yang perlu, memilih sudut yang tidak menunjukkan keseluruhan. Aku tidak tahu mengapa. Naluri. Aku menyimpan salinan di folder tersembunyi, lalu mematikan jaringan. Di salah satu map, aku menemukan catatan yang membuat perutku mual. Nama lokasi yang kukenal, dekat rumah. Jam-jam yang berulang. Tanda centang kecil di sampingnya. Aku memeriksa tanggal. Beberapa hari sebelum ia meninggal. Aku terduduk lagi. Kematian yang selama ini kuterima sebagai takdir kini terasa berjarak. Aku mulai mempertanyakan kata-kata dokter, laporan singkat, ketenangan yang terlalu cepat datang setelahnya. Aku tidak ingin menyimpulkan apapun, tapi pikiran berlari tanpa izin. Aku mendengar langkah di luar pintu. Aku menahan napas. Bu, suara tukang. Kami ke toilet dulu. Ya, jawabku cepat. Keheningan kembali. Aku membuka buku catatan kecil. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat dadaku dingin. Jangan tinggal lama di satu tempat. Aku menutup buku itu, merasakan sesuatu mengunci di dalam. Ini bukan hanya masa lalu. Ini peringatan. Aku menyingkirkan barang-barang ke posisi semula, menyamarkan ruang itu sebaik mungkin. Aku tidak menutupnya sepenuhnya, hanya menutup cukup agar tampak belum dibuka. Aku keluar, membuka pintu kantor, membiarkan udara biasa masuk. Ketika tukang kembali, aku mengatakan pekerjaan dihentikan hari itu. Mereka tidak bertanya. Profesionalisme terkadang adalah bentuk pembiaran yang paling nyaman. Aku pulang lebih awal. Di rumah, aku mencuci tangan terlalu lama.
seolah bisa menghapus apa yang kulihat. Aku duduk di sofa, menatap dinding. Jam berdetak. Aku menghitung. 1, 2, 3. Tidak membantu. Malam turun. Aku membuka laptop, menyalakan komputer lama, suami yang selama ini tak kusentuh. Kata sandinya masih sama. Tanggal yang kupikir bermakna bagi kami. Aku masuk. Folder terbuka. Aku mencari kode yang kulihat di ruang rahasia. Ada. Folder itu terkunci, tapi tidak sulit. Ia tidak pernah mengira aku akan mencari. Di dalamnya, catatan ringkas, rencana singkat, daftar kontak tanpa nama lengkap. Beberapa nomorku salin, memeriksanya satu persatu. Sebagian tidak aktif, sebagian aktif, tapi tak terangkat. Aku berhenti mencoba. Aku tidak ingin jejak. Aku menutup laptop. Aku mematikan lampu, duduk dalam gelap. Ketakutan bukan lagi kemungkinan. Ia menjadi bentuk yang bisa disentuh. Ponselku bergetar, nomor tak dikenal. Aku menatap layar lama sebelum mengangkat. Berhenti, kata suara di seberang. Tenang, tidak tergesa. Siapa ini? Tanyaku. Yang peduli, jawabnya. Kau membuka hal yang salah. Ini kantor suamiku. Dulu, katanya. Sekarang ini risiko. Telepon terputus. Aku duduk kaku. Jantungku berdetak keras, lalu melambat. Aku tidak menangis. Aku mencatat. Hari berikutnya, aku kembali ke kantor sendirian. Aku memeriksa kembali ruang rahasia, memastikan tidak ada perubahan. Semuanya sama. Itu lebih menakutkan. Aku mengambil satu flash disk secara acak, menyimpannya di saku. Satu saja, aku butuh bukti bergerak. Di parkiran, aku merasakan tatapan. Aku tidak menoleh. Aku masuk mobil, mengunci pintu, mesin menyala. Aku menarik napas panjang, lalu keluar. Aku berhenti di tempat umum, kafe yang ramai. Aku duduk di sudut, memasang flash disk ke laptop. File terbuka cepat. Log singkat, peta sederhana, waktu. Ada satu folder dengan tanggal kemarin. Kemarin, aku menutup laptop. Tangan dingin. Aku menyadari ruang rahasia itu bukan museum. Ia aktif. Aku memindahkan flash disk ke tas, keluar tanpa menoleh. Di jalan, aku mengubah rute pulang 2 kali. Aku memperhatikan kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Atau mungkin aku terlalu terlambat menyadari. Di rumah, aku menyalakan semua lampu. Aku menutup tirai. Aku memeriksa kunci. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa. Duka yang dulu kering kini basah oleh ketakutan. Aku merasa ditinggalkan 2 kali. Oleh kematian dan oleh kebenaran. Aku memutar ulang kenangan, mencari tanda. Ada. Selalu ada. Aku yang memilih tidak melihat. Aku yang menerima penjelasan singkat. Ketenangan yang tidak meminta detail. Keamanan terasa ilusi. Ia runtuh saat disentuh. Ponselku bergetar lagi. Pesan singkat, masih ada yang berjalan. Aku menatap kata-kata itu sampai kabur. Aku mematikan layar, menutup mata. Ketakutan memaksaku berubah. Jika ancaman masih aktif, maka diam bukan pilihan. Aku berdiri, membuka jendela sedikit, menghirup udara. Malam terasa lebih dingin. Aku tahu langkah berikutnya akan berbahaya. Tapi aku juga tahu, apapun yang tersembunyi di balik dinding, itu belum selesai denganku. Aku berhenti menjawab pesan. Bukan karena takut, tapi karena setiap kata adalah jejak. Aku mematikan notifikasi, menurunkan nada dering, dan membiarkan ponsel menjadi benda mati. Di rumah yang kini terasa terlalu terbuka, aku berdiri diam, mendengarkan, bukan suara, melainkan pola. Hari itu aku memulai dengan hal paling sederhana, rutinitas. Aku keluar di jam yang sama, membeli kopi di tempat biasa, menyapa orang yang sama. Aku ingin terlihat tetap. Ketika sesuatu ingin mengawasimu, perubahan adalah undangan. Aku memilih menjadi membosankan. Di kantor lama suami, aku mengatur ulang aturan. Aku datang pagi sekali atau menjelang tutup, tidak di jam sibuk. Aku tidak membawa apapun yang mencolok. Aku menyimpan kunci ruang rahasia terpisah dari kunci utama. Aku meninggalkan lampu menyala sesekali,
mematikannya di hari lain. Aku menciptakan kebisingan yang tidak bermakna. Aku mulai memetakan, bukan dengan kertas besar, bukan dengan bagan, di kepala. Siapa yang tahu lokasi kantor? Siapa yang tahu jam kerjaku? Siapa yang pernah menyebut proyek itu? Siapa yang memilih diam? Setiap nama diberi bobot, bukan nilai. Aku belajar bahwa orang tidak selalu berbahaya karena niat. Kadang karena kebiasaan. Aku mengumpulkan jejak manipulasi tanpa menyentuh pusatnya. Aku memeriksa kontrak kecil, kwitansi lama, pengeluaran rutin yang tampak sepele. Aku menyimpannya sebagai foto, dipotong, tanpa metadata. Aku menamai file dengan hal-hal tak bermakna, angka acak, tanggal cuaca. Aku tidak ingin mudah ditemukan, bahkan oleh diriku sendiri saat panik. Di rumah, aku mengubah kebiasaan malam. Aku tidak lagi menyalakan semua lampu. Aku memilih dua. Aku duduk di sudut yang tak terlihat dari jendela. Aku belajar berjalan tanpa suara. Ini bukan paranoia, ini adaptasi. Ketika ancaman samar, kehati-hatian menjadi bahasa. Aku menghubungi pengelola gedung untuk alasan administratif yang sah. Aku menanyakan kamera, jadwal keamanan, catatan akses. Jawaban datang sopan, lengkap, terlalu lengkap. Aku mencatat nada suara, tenang, profesional. Aku tidak menekan, aku menyimpan. Aku bertemu tetangga lama di lift. Ia tersenyum, bertanya kabar. Aku menjawab singkat. Ia menyebut kantor itu. Bertanya apakah sudah direnovasi. Aku mengangkat bahu. Belum. Matanya beralih sesaat. Cukup. Aku mulai berjalan memutar. Tidak selalu pulang dengan rute yang sama. Aku berhenti di tempat umum, ramai, menunggu. Aku memeriksa pantulan di kaca. Di ponsel mati. Tidak ada apa-apa. Atau mungkin aku sudah terlambat belajar membedakan. Suatu sore, aku menyadari sesuatu yang kecil dan penting. Ruang rahasia tidak pernah disentuh kembali. Tidak ada debu baru, tidak ada tanda. Itu berarti dua hal. Aku tidak sendirian. Atau aku masih dianggap aman. Keduanya tidak menenangkan. Aku mengambil satu flash disk lagi, berbeda, dan menyimpannya di tempat yang tidak akan kucari saat tertekan. Di balik buku yang tidak pernah kubaca ulang. Aku menyusun redundansi. Jika satu hilang, yang lain berbicara. Aku membatasi komunikasi. Aku tidak menjawab nomor tak dikenal. Aku tidak membalas email yang terasa generik. Aku berbicara seperlunya, dengan kalimat pendek. Aku belajar bahwa diam adalah keterampilan. Malam itu, aku duduk di lantai, menata ulang ingatan. Bukan untuk menyesali, tapi untuk memetakan percakapan lama yang dulu kuanggap sepele kini kubaca ulang dengan makna baru. Tawa yang datang di waktu salah. Janji yang diucapkan terlalu mudah. Aku tidak menyalahkan diriku. Aku menyusun ulang. Aku memasang alarm pintu. Aku mengunci jendela. Aku menyimpan tas darurat, dokumen, uang, kunci cadangan. Bukan untuk lari, tapi untuk pilihan. Pilihan membuat seseorang berani. Di kantor, aku memindahkan beberapa arsip lama ke tempat lain. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk melihat reaksi. Tidak ada. Hari berlalu. Aku menunggu. Ketika reaksi datang, ia datang dari arah yang tidak kuduga. Sebuah pesan masuk, bukan ke ponselku, tapi ke email lama yang hampir kulupakan. Alamat pengirim samar. Subjeknya kosong. Aku membukanya setelah menunggu 1 jam. Kau terlalu dekat. Aku menutupnya. Tidak membalas. Aku menghapus sketch. Aku mengubah sandi. Aku tidak panik. Aku mencatat waktu. Aku mulai menulis log harian. Bukan detail, hanya perasaan dan perubahan kecil. Jam tidur, jam keluar. Hal-hal yang tidak biasa. Ini bukan buku harian. Ini sensor. Aku bertemu seseorang yang dulu bekerja dengan suamiku secara kebetulan atau begitu kelihatannya di toko buku. Kami berbicara tentang cuaca, tentang buku. Ia menyebut satu judul yang sama dengan kode di ruang rahasia. Aku berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. Kebetulan, kataku, ia mengangguk. Terlalu cepat. Aku pulang dengan jantung stabil.
Aku menambahkan satu nama ke peta di kepalaku. Risiko meningkat. Aku merasakannya bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai tekanan di dada. Aku tidak lagi bertanya apakah aku diawasi. Aku bertanya bagaimana caranya tetap berada di bawah ambang. Aku mematikan lokasi. Aku memisahkan perangkat. Aku tidak membawa dua benda yang sama ke tempat yang sama. Suatu pagi, aku menemukan tanda kecil di pintu kantor. Goresan halus, seperti bekas kunci, tidak merusak, hanya pesan. Aku tidak membersihkannya. Aku memotretnya, lalu membiarkannya ada. Aku ingin melihat apakah ia berubah. Ia tidak berubah. Itu lebih buruk. Aku mulai merencanakan skenario. Jika aku harus berbicara, kepada siapa? Jika aku harus menyerahkan sesuatu, apa yang aman? Jika aku harus berhenti, bagaimana caranya tanpa terlihat? Ini bukan kepengecutan, ini perhitungan. Di kafe ramai, aku membuka satu file dari flash disk. Aku tidak membaca isinya. Aku hanya memastikan ia bisa dibuka. Aku menutupnya. Aku tidak ingin meninggalkan jejak panas. Aku belajar menunda kepuasan demi keselamatan. Aku tidur dengan lampu kecil menyala. Aku bermimpi tentang dinding yang bernapas. Aku bangun, berkeringat, lalu tertawa pendek. Tubuh beradaptasi lebih cepat dari pikiran. Ponselku bergetar suatu malam, satu kali, lalu berhenti. Nomor tak dikenal. Aku menunggu 5 menit sebelum membuka pesan suara yang tertinggal. Kau tidak sendirian, kata suara itu. Tapi kau juga tidak aman. Aku mematikan ponsel. Aku duduk lama. Tekad dingin mengambil alih. Ini bukan lagi soal bertahan tanpa terlihat. Ini soal mengubah posisi. Pesan kedua masuk, dari alamat berbeda, singkat. Jika mau hidup normal, berhenti. Aku tersenyum tipis. Normal adalah ilusi yang mereka jual. Aku menyadari bahwa bertahan berarti bergerak dari bayangan ke garis yang kupilih sendiri. Aku menutup lock, mengemas tas kecil, dan menyimpan kunci di saku dalam. Aku mematikan lampu, meninggalkan rumah dengan langkah terukur. Di luar, udara dingin. Aku menghirupnya, merasa jernih. Seseorang telah menghubungiku dengan informasi berbahaya. Itu bukan ancaman, itu undangan. Aku berjalan, tidak menoleh, dan di kepalaku, bertahan berubah, menjadi rencana perlawanan. Aku tidak langsung datang. Aku menunggu 1 jam penuh di tempat yang salah. Duduk di bangku taman dengan ponsel mati di saku. Memperhatikan orang-orang lewat tanpa wajah yang menetap di ingatan. Pesan itu singkat, tanpa nama, tanpa waktu pasti. Datang sendiri. Aku datang sendiri. Tapi tidak terburu-buru. Ketika kebenaran ditawarkan terlalu cepat, biasanya ada harga yang disembunyikan. Tempat pertemuan akhirnya kupilih, bukan oleh pesan, melainkan oleh naluri. Kedai kopi tua di sudut jalan, langit-langit rendah, musik pelan yang menelan percakapan. Aku duduk membelakangi dinding, memesan minuman yang sama seperti pengunjung lain. Aku tidak menatap pintu, aku mendengarkan ritme, cangkir, langkah, kursi diseret pelan. Waktu bergerak lambat, dan aku membiarkannya. Ia duduk 2 kursi dariku tanpa menyapa. Jaketnya biasa, wajahnya juga, tidak ada ciri yang ingin diingat. Ia meletakkan ponsel di meja, layar menghadap bawah. Kau datang, katanya pelan. Aku selalu datang, jawabku, pendek, aman. Kita tidak lama, katanya. Aku tidak ingin terlihat. Begitu juga aku. Ia menggeser ponselnya sedikit. Tidak ke arahku, hanya cukup untuk memberi sinyal. Aku tidak menyentuhnya. Apa yang kau tahu? Tanyaku. Cukup untuk tahu kau dalam bahaya, katanya. Aku menghela napas pelan. Itu bukan jawaban. Ia tersenyum tipis. Dan kau bukan orang yang mudah percaya. Aku menunggu. Keheningan bekerja lebih baik daripada desakan. Ia akhirnya bicara lagi. Suaranya tetap datar. Suamimu tidak bekerja sendiri. Aku mengangguk. Itu bukan hal baru. Siapa? Nama tidak penting, katanya. Strukturnya yang penting. Aku mencondongkan badan sedikit. Struktur apa? Ia berhenti, mengamati sekeliling.
Musik naik sedikit, barista menyalakan mesin. Ia berbicara di sela bunyi. Pengumpulan, pemindahan, penyamaran. Untuk apa? Ia mengangkat bahu. Data, orang, kadang barang. Aku merasakan dingin merambat. Dan peranku di mana? Kau saksi yang tidak disengaja, katanya. Itu yang membuatmu berbahaya. Aku menimbang. Kata-katanya terdengar terlatih, tapi tidak berlebihan. Aku mengajukan satu pertanyaan yang sudah kupersiapkan. Bukti apa yang kau punya? Ia tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan amplop tipis dari tas, meletakkannya di meja tanpa menyentuhku. Aku membiarkannya di sana. Bukan nanti, katanya. Tidak di sini. Apa yang kau mau? Tanyaku. Ia menatapku untuk pertama kali. Matanya tenang, bukan dingin. Aku mau ini berhenti. Kenapa? Ia berpaling. Karena aku pernah diam. Kami berdiri hampir bersamaan. Tidak ada jabat tangan. Ia pergi lebih dulu, menyatu dengan pintu yang terbuka. Aku menunggu 5 menit sebelum mengambil amplop itu dan keluar dari kedai lewat pintu samping. Di mobil, aku tidak membuka apapun. Aku menyimpan amplop di tas. Mengemudi tanpa musik, memilih jalan ramai. Aku memeriksa kaca spion. Tidak ada yang mengikuti. Atau aku belum tahu caranya melihat. Di rumah, aku menutup tirai, mematikan lampu utama, menyalakan lampu kecil. Aku duduk di meja makan, meletakkan amplop di depanku. Aku menunggu sampai napasku stabil. Aku membuka. Di dalamnya, salinan dokumen. Tidak lengkap, tapi cukup untuk membentuk pola. Jadwal, kode lokasi, transaksi yang disamarkan sebagai biaya rutin, beberapa cocok dengan arsip yang kutemukan di ruang rahasia. Beberapa baru. Ada satu nama yang muncul 2 kali. Bukan suamiku. Seseorang yang masih aktif. Aku menutup amplop. Harapan muncul, rapuh, seperti cahaya kecil di ujung lorong. Tapi harapan yang tidak diuji adalah jebakan. Aku menyalakan laptop, membandingkan salinan itu dengan filekku. Aku menandai yang cocok, mencoret yang janggal. Aku mencari kesalahan kecil, tanda kebohongan. Tidak ada yang mencolok. Itu membuatku lebih waspada. Aku mengirim pesan singkat ke alamat email yang ia berikan. 1 kalimat, verifikasi. Balasan datang 2 jam kemudian. Tanya pengelola lama, lantai 2. Aku menunggu pagi. Aku tidak ingin bergerak di malam hari tanpa tujuan. Pagi memberi alasan. Di gedung lama itu, lantai 2 sepi. Aku bertemu seorang pria parubaya yang bekerja di sana sejak lama. Ia mengenal suamiku, mengenal gedung ini, mengenal cara orang memilih lupa. Aku hanya ingin konfirmasi, kataku. Ia menghela napas. Konfirmasi apa? Perubahan denah, kataku. Ia menatap lantai. Lama. Ada, katanya akhirnya. Tapi bukan renovasi resmi. Siapa yang minta? Ia mengangkat bahu. Atasan, dulu. Namanya? Ia tersenyum pahit, nama jarang bertahan lama. Aku mengangguk. Itu cukup. Verifikasi tidak selalu berarti bukti hitam putih. Kadang ia hanya memastikan arah. Aku kembali ke rumah, membuka kembali dokumen. Aku menyusun narasi utuh dari fragmen, bukan cerita, melainkan peta. Aku memisahkan yang bisa dipublikasikan dari yang harus disimpan. Aku mempertimbangkan risiko hukum, fitnah, pencemaran, pembocoran. Aku mempertimbangkan risiko sosial, isolasi, tekanan, penyangkalan kolektif. Aku menimbang semuanya dengan tenang. Emosiku taruh di rak tinggi. Sekutu itu menghubungiku lagi. Kali ini lewat telepon sekali pakai. Aku mengangkat setelah dering kedua. Bagaimana? Katanya. Ada yang cocok? Jawabku. Dan yang tidak? Masih perlu waktu. Waktu, kata itu berulang. Kita tidak punya banyak, katanya. Aku tidak bergerak tanpa pijakan, jawabku. Ia terdiam. Lalu, baik, kami menyusun aturan. Tidak ada pertemuan rutin, tidak ada pesan panjang. Setiap informasi harus bisa diverifikasi dari 2 sumber berbeda. Aku tidak memberi semua yang kumiliki. Ia juga tidak. Kepercayaan dibangun bukan dengan keterbukaan penuh, melainkan dengan konsistensi.
Hari-hari berikutnya, aku bergerak di sela-sela hidup biasa. Aku mengurus hal administratif, bertemu orang-orang yang tak terlihat mencurigakan. Aku menyebut kata-kata aman, menghindari istilah kunci. Aku belajar bahwa bahasa adalah pagar. Aku menemukan satu celah kecil, aturan lama yang belum diperbarui, prosedur yang memungkinkan permintaan data tanpa memicu, alarm jika dilakukan berurutan dan sah. Celah itu sempit, tapi nyata. Aku menunjukkannya pada sekutuku, tanpa detail operasional. Ini bisa, katanya. Dengan syarat, kataku, apa? Tidak sekarang. Ia tertawa pelan. Kau lebih dingin dari yang kukira. Aku hanya tidak ingin mati, jawabku. Malam itu, aku duduk lama, memikirkan suamiku. Bukan untuk membenarkan, bukan untuk membenci, untuk memahami. Aku menyadari bahwa kebenaran tidak pernah utuh di satu tangan. Ia tersebar, dan setiap orang memegang potongan yang mereka sanggupi. Sekutu yang tak pasti itu bukan penyelamat. Ia adalah risiko yang terukur. Aku menerima itu. Aku menyiapkan rencana berlapis. Jika satu jalur ditutup, yang lain bergerak. Aku menyimpan bukti di tempat berbeda, memberi jeda waktu pada setiap langkah. Telepon bergetar, pesan singkat. Mereka bergerak. Arah, balasku, membersihkan. Aku menutup mata. Membersihkan berarti menghapus jejak. Waktu benar-benar menjadi musuh. Aku membuka catatan hukum yang kutemukan sore itu. Celah itu ada. Sempit, tapi menentukan. Jika dieksekusi tepat, ia bisa memaksa cahaya masuk tanpa menyalakan alarm besar. Aku menutup laptop, berdiri, dan mengambil napas panjang. Strategi telah cukup matang untuk diuji, tapi belum aman. Aku menatap jam. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Di luar, hujan mulai turun tipis. Aku mematikan lampu, meninggalkan rumah dengan langkah terukur. Sekutu menunggu di tempat yang tidak kusebutkan pada siapapun. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Harapan masih rapuh, tapi kini punya bentuk. Dan di kepalaku, satu hal menjadi jelas. Strategi ini akan membawa kami ke benturan terbuka. Aku mengubah ritme. Bukan langkah besar. Yang kecil, berulang, nyaris tak terlihat. Tekanan terbaik tidak memukul. Ia menekan dari banyak sisi, lama, sampai sesuatu menyerah sendiri. Pagi itu, aku mengirim 2 permintaan data yang sah, terpisah 3 jam, ke 2 unit berbeda. Bahasa formal, nada netral. Tidak ada tuduhan. Aku memilih jam sibuk, ketika perhatian terpecah, lalu aku menunggu. Di antara menunggu, aku menjalani hidup biasa. Kopi, belanja, antre. Seolah tidak ada apa-apa yang dipertaruhkan. Balasan pertama datang terlalu cepat, terlalu rapi. Aku mencatat waktu. Balasan kedua tertunda. Lalu datang dengan 1 paragraf tambahan yang tak kuminta. Detail kecil itu penting. Orang yang tertekan sering memberi lebih banyak dari yang diperlukan. Aku tidak langsung menindaklanjuti. Aku memberi jeda. Jeda membuat orang gelisah. Di kantor lama suami, aku memindahkan 1 arsip kecil. Bukan yang penting, kerak berbeda. Aku ingin melihat apakah ada yang memperhatikan. 2 hari kemudian, arsip itu kembali ke tempat semula. Rapi, tanpa pesan. Aku tersenyum tipis. Lingkar pengaruh ada, dan ia menyempit. Aku mendorong lagi, pelan. Aku menjadwalkan pertemuan administratif yang tampak rutin, mengundang 1 nama yang muncul 2 kali di dokumen sekutu. Aku memilih ruang terang, jam siang, pintu terbuka. Cahaya membuat orang berhati-hati. Ia datang tepat waktu. Setelan sederhana, wajah tenang. Kami duduk berhadapan. Aku memulai dengan hal-hal biasa. Prosedur, timeline, kewajiban. Ia mengangguk, menjawab singkat. Ketika aku menyebut 1 istilah kunci, ia berhenti menggerakkan bolpennya sepersekian detik. Itu saja. Cukup. Ini di luar cakupan, katanya. Justru itu, jawabku. Karena tidak pernah dicatat. Ia tersenyum tipis. Banyak hal tidak dicatat. Tidak yang ini. Kami berpisah tanpa hasil konkret. Namun saat ia berdiri,
Ia merapikan mapnya terlalu cepat. Aku menyimpan gambar itu di kepala. Tekanan juga kuarahkan ke pinggiran. Aku berbicara dengan orang-orang yang dulu dianggap aman, karena tidak penting. Aku bertanya hal kecil. Jam kerja, alur persetujuan, perubahan kebiasaan. Jawaban mereka tidak berbahaya, tapi pola muncul. Seseorang sering menggantikan tanda tangan. Seseorang lain menghapus catatan lama. Kesalahan kecil, terakumulasi. Ancaman datang tanpa kemarahan. Pesan singkat di ponsel lama. Hentikan, tidak ada tanda seru. Tidak ada ancaman eksplisit. Aku membalas dengan satu kata, catat. Aku tahu itu berisiko. Keberanian diuji bukan saat kita yakin aman, melainkan saat kita memilih, tetap berjalan, meski tahu ada harga. Aku meningkatkan tekanan dengan cara paling membosankan. Kertas, permintaan resmi, klarifikasi, penjadwalan ulang. Aku memaksa sistem bekerja sesuai aturan, bukan keinginannya. Sistem yang dipaksa patuh akan mengeluarkan bunyi retak. Balasan mulai berubah nada. Lebih defensif, lebih panjang, lebih banyak rujukan ke kebijakan lama. Aku mencocokkan kebijakan itu dengan celah yang kutemukan. Ada satu frasa yang sering dihindari. Aku menyorotnya, lagi dan lagi, dari sudut berbeda. Di rumah, aku menjaga diri. Aku tidur cukup, makan teratur. Ketahanan fisik membuat pikiran stabil. Aku menghindari alkohol. Aku menulis log singkat setiap malam. Hanya jam, peristiwa, reaksi, tanpa interpretasi. Interpretasi datang belakangan. Suatu sore, sekutu mengirim pesan. Mereka panik. Buktinya, balasku. Kesalahan prosedur, katanya. Mereka melewatkan satu lapisan. Aku meminta detail minimal. Ia memberi satu petunjuk, nomor berkas. Aku mencarinya. Berkas itu ada, tapi disamarkan di folder yang salah. Aku menandainya. Aku tidak menyentuhnya. Tekanan membuat orang salah langkah. Aku menunggu kesalahan berikutnya. Kesalahan itu datang sebagai panggilan. Nomor tak dikenal, jam makan siang. Kita perlu bicara. Kata suara yang ku kenal dari pertemuan siang. Topik? Tanyaku. Kesalahpahaman. Ada jadwal, jawabku. Ia terdiam. Sekarang, besok, kataku, lalu menutup. Menunda adalah senjata. Ia memaksa lawan merencanakan ulang, membuka celah. Malamnya, aku menerima email dengan lampiran yang tidak kuminta. Lampiran itu menjelaskan terlalu banyak. Aku membuka header, membaca metadata. Terkirim dari jaringan internal yang seharusnya tidak bisa mengirim keluar. Kesalahan kecil, fatal. Aku mencetaknya, menandai bagian yang penting, menyimpan salinan di dua tempat berbeda. Aku tidak menyebarkannya. Belum. Keesokan hari, aku datang ke pertemuan dengan tenang. Ruang rapat dingin. Aceh berdengung. Kami duduk. Aku membuka dengan prosedur. Ia memotong. Kau membuat masalah, katanya. Aku membuat catatan, jawabku. Ia menyebut risiko, menyebut reputasi, menyebut masa lalu suamiku. Aku tidak bereaksi. Ketika orang kehabisan argumen, mereka menyerang konteks. Kau tidak tahu apa yang kau buka, katanya. Aku tahu cukup, jawabku. Aku mengeluarkan satu kertas. Bukan bukti utama, hanya potongan. Wajahnya berubah. Bukan marah, takut. Itu tidak sah, katanya cepat. Bisa diuji, jawabku. Ia berdiri setengah, lalu duduk lagi. Kesalahan kecil lain. Setelah pertemuan, aku tidak pulang. Aku pergi ke tempat umum, ramai. Aku duduk, mengamati. Tekanan balik selalu datang setelah tekanan diberikan. Aku ingin terlihat, ponselku bergetar, pesan suara. Aku mendengarkannya tanpa membuka layar. Hentikan sebelum terlambat. Aku menyimpan. Aku tidak membalas. Hari-hari berikutnya, lingkar pengaruh semakin sempit. Orang-orang yang dulu menjadi perantara kini menghilang. Permintaan yang dulu diperlambat kini dipercepat, tapi ceroboh. Satu tanda tangan tidak konsisten. Satu tanggal terbalik. Aku mengumpulkan semuanya, seperti kerikil kecil di saku. Ancaman berbalik arah. Aku menerima undangan klarifikasi dari unit yang lebih tinggi. Aku menerima dengan syarat ruang terbuka dan agenda tertulis. Mereka setuju, terlalu cepat. Di ruang itu, aku tidak bicara banyak.
Aku membiarkan mereka berbicara. Aku mencatat jeda, koreksi, penyangkalan. Aku mengajukan satu pertanyaan sederhana yang memaksa mereka merujuk berkas lama. Berkas lama itu mengandung kesalahan yang tidak bisa mereka perbaiki tanpa mengakui yang lain. Aku merasakan momen itu, bukan ledakan, tapi pergeseran. Dominasi mereka goyah. Setelahnya, sekutu mengirim satu kalimat. Sekarang. Belum. Balasku. Satu lagi. Aku tahu ada satu bukti yang belum dibuka. Yang paling berbahaya. Yang bisa mengakhiri atau menghancurkan. Aku menyimpannya sampai waktu tepat. Waktu itu datang lebih cepat dari rencanaku. Panggilan dari nomor yang sama, kali ini dengan nada berbeda. Kau akan menyesal, katanya. Semua orang menyesal, jawabku. Bedanya, aku mencatat. Aku menutup telepon. Tanganku tidak gemetar. Dadaku terasa sempit, tapi fokus. Keberanian diuji oleh konsekuensi nyata. Aku siap menerimanya. Malam itu, aku duduk di meja, membuka folder terakhir. Aku tidak membaca isinya. Aku hanya memastikan urutannya benar. Metadata bersih, salinan aman. Jam berdetak. Aku menunggu tanda. Tanda itu datang sebagai email singkat dari unit atas. Mohon hadir besok pagi. Aku tersenyum tipis. Bukti terakhir siap dibuka. Waktunya krusial. Terlalu cepat mereka menutup, terlalu lambat mereka menghapus. Aku memperlihat jam. Aku mematikan lampu, menyisakan satu. Di keheningan itu, aku merasakan beratnya keputusan. Semua menuju momen penentuan. Pagi itu dimulai dengan bunyi pintu yang menutup pelan. Tidak ada dentingan dramatis, tidak ada langkah tergesa. Aku berdiri di lorong gedung itu, merasakan dingin dari lantai merambat ke telapak kaki. Di tanganku, map terakhir terasa lebih ringan dari yang seharusnya. Bukan karena isinya berkurang, melainkan karena aku sudah memutuskan apa yang akan kubuka dan apa yang akan kutahan. Di ruang rapat, cahaya putih menyapu meja panjang. Kursi-kursi sudah terisi. Wajah-wajah yang pernah kulihat samar kini jelas, terbingkai oleh formalitas. Aku duduk, meletakkan map di depan, menunggu. Detik berjalan lambat. Keheningan sebelum bicara seringkali lebih jujur daripada kalimat apapun. Kita mulai, kata seseorang. Nada datar, aman. Aku mengangguk. Aku tidak memulai dengan tuduhan. Aku memulai dengan kronologi. Tanggal demi tanggal, perubahan kecil yang tampak tak berarti. Penundaan yang konsisten, istilah yang dipilih dengan hati-hati. Aku berbicara pelan, memastikan setiap kata bisa diuji. Aku melihat reaksi mikro, alis terangkat, pena berhenti, napas tertahan sepersekian detik. Itu cukup. Ketika aku menyebutkan ruang ganda, seseorang batuk kecil. Ketika aku menunjukkan metadata lampiran yang tak seharusnya keluar, kursi berderit. Aku tidak menatap lama. Aku tidak ingin terlihat menekan. Tekanan datang dari detail, bukan dari mata. Ini interpretasi, kata satu suara. Ini waktu, jawabku. Dan ini jejak. Aku mengeluarkan lembar pertama, bukan yang paling tajam. Aku memilih bukti yang memaksa mereka merespons tanpa memberi alasan untuk menutup pintu. Tangan yang menerima kertas itu sedikit gemetar. Aku mencatatnya, lalu melanjutkan. Aku menjaga fokus pada kebenaran, bukan balas dendam. Setiap kali percakapan berbelok ke motif, aku menariknya kembali ke prosedur. Setiap kali ada upaya memperlebar konteks, aku mempersempit ke fakta. Ini bukan panggung, ini meja kerja. Kau menuduh banyak pihak, kata seseorang. Aku menuntut penjelasan, jawabku. Ada perbedaan, dan perbedaan itu terasa di ruangan. Aku mengeluarkan bukti kedua, yang menunjukkan kesalahan kecil, berulang, dari orang yang berbeda. Bukan satu pelaku tunggal, melainkan sistem yang membiarkan. Manipulasi terbongkar bukan oleh pengakuan, tetapi oleh ketidaksinkronan yang tak bisa disamakan lagi. Wajah-wajah berubah. Bukan panik, lebih ke pengakuan tanpa kata bahwa narasi lama tidak lagi utuh.
Aku menahan diri untuk tidak melihat ke satu kursi di ujung meja. Aku tahu ia ada di sana. Aku tidak ingin memberinya pusat. Berikan kami waktu, kata suara yang sama. Kalian sudah punya, jawabku. Aku mengeluarkan lembar ketiga. Yang ini berbeda. Ia mengikat dua jalur yang selama ini dipisahkan. Aku meletakkannya tanpa bicara. Keheningan menelan ruangan. Seseorang membaca cepat, lalu lambat. Seseorang lain menutup mata sebentar. Ini serius, kata seseorang akhirnya. Ini tepat, jawabku. Aku menyadari dampak psikologisnya menyapu ruangan. Orang-orang yang terbiasa memegang kendali kini harus memegang konsekuensi. Aku tidak menikmati momen itu. Aku mengamatinya. Ada perbedaan. Ketika mereka mencoba mengalihkan pembahasan ke masa lalu suamiku, aku mengangkat tangan. Bukan untuk membungkam, tapi untuk menandai batas. Ini bukan tentang dia sebagai manusia, kataku. Ini tentang apa yang dilakukan atas namanya. Kalimat itu mengunci. Aku melihat kepala-kepala mengangguk kecil. Aku melanjutkan, menyebutkan celah hukum yang kutemukan. Sempit, tapi sah. Aku tidak menjelaskan cara memanfaatkannya. Aku hanya menunjukkan bahwa ia ada. Cukup untuk memaksa perhitungan ulang. Jika ini dibuka, kata seseorang, akan ada implikasi luas. Ada, jawabku. Dan itu sudah terjadi. Aku berhenti berbicara. Aku membiarkan mereka mengisi jeda. Ini bukan pertunjukan monolog. Ini negosiasi dengan kebenaran. Diskusi berlanjut tanpa suaraku. Aku mencatat. Aku melihat siapa yang memotong, siapa yang menunda, siapa yang tiba-tiba diam. Lingkar kekuasaan runtuh pelan, bukan oleh ledakan, melainkan oleh redistribusi perhatian. Aku menyadari bahwa sebagian dari mereka ingin ini selesai cepat, bukan untuk keadilan, tetapi untuk menutup kebocoran. Aku tidak memberi mereka kecepatan itu. Ketika akhirnya diminta membuka bukti terakhir, aku menunggu 1 detik ekstra. Aku memeriksa jam. Aku memastikan semua mata siap. Aku membuka map. Bukti itu tidak panjang. Ia ringkas. Ia mengikat waktu, tempat, dan tindakan dengan garis lurus. Aku membaca bagian kunci dengan suara yang stabil. Aku tidak meninggikan nada. Aku tidak mempercepat. Setiap kata jatuh di tempatnya. Seseorang berdiri setengah, lalu duduk lagi. Seseorang lain meminta jeda. Aku mengangguk. Jeda diberikan. Aku tetap di kursi. Di luar ruangan, aku mendengar langkah. Aku menatap meja. Aku mengingat diri sendiri untuk bernapas. Tidak ada euforia, hanya ketegangan yang mulai mengendur. Ketika mereka kembali, putusan awal dibacakan. Tidak panjang, tidak final. Namun cukup untuk membuka jalan, penyelidikan resmi, pembekuan sementara, peninjauan ulang prosedur. Kata-kata itu terdengar seperti administrasi, tapi bagiku, ia adalah perubahan arah. Aku mengangguk. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menangis. Kelegaan tegang itu hadir sebagai rasa hangat di dada yang segera diikuti kehati-hatian. Jalan terbuka, tapi belum aman. Ini belum selesai, kata seseorang. Mungkin untuk mengingatkanku, atau dirinya. Tidak, jawabku. Ini baru dimulai. Kami berdiri. Kursi didorong, map ditutup. Aku mengumpulkan kertas-kertas yang kubawa, memastikan urutannya tetap. Aku tidak meninggalkan apapun. Di lorong, cahaya tampak lebih terang. Aku berjalan tanpa tergesa. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari sekutu. Bagus, tetap tenang. Aku membalas 1 kata. Tercatat. Aku keluar gedung, berhenti sebentar di tangga. Udara luar terasa berbeda. Aku menutup mata sejenak. Aku tidak merayakan. Aku memeriksa diri. Bahu, napas, pikiran, semuanya ada di tempatnya. Dalam perjalanan pulang, aku menerima panggilan yang kutunda. Suara di seberang tidak marah, lelah. Kau menang, katanya. Aku menepati. Jawabku, kau tahu ini akan berlanjut. Aku tahu. Telepon ditutup. Aku menyimpan ponsel. Di rumah, aku menyalakan lampu, membuka jendela sedikit. Aku menyeduh teh. Tanganku stabil. Aku duduk di meja,
Membuka catatan, aku menulis tanggal hari ini dan satu kalimat pendek. Putusan awal. Aku tahu dampak psikologisnya belum selesai. Ada malam-malam yang akan datang, percakapan yang akan menguap, tekanan yang akan bergeser. Aku siap. Aku juga tahu akan ada harga, relasi yang retak, kenyamanan yang hilang. Aku menerimanya sebagai bagian dari pilihan. Malam turun perlahan, aku memeriksa kunci. Aku mematikan lampu satu persatu. Aku tidak menutup tirai sepenuhnya. Aku ingin melihat. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari alamat yang sama seperti sebelumnya, kali ini berbeda. Kami akan patuh. Aku menatap layar lama. Aku tidak membalas. Kepatuhan yang dipaksa oleh cahaya seringkali hanya bertahan selama lampu menyala. Aku memilih diam. Sebelum tidur, aku membuka kembali map tanpa membaca. Aku memastikan ia tersimpan di tempat aman. Aku mematikan lampu kamar, menyisakan lampu kecil di ruang lain. Aku berbaring, mendengarkan rumah. Putusan awal membuka jalan. Aku merasakannya seperti pintu yang tidak lagi terkunci tapi masih berat. Aku menarik napas panjang, membiarkannya keluar pelan. Setelah badai, datang masa penataan ulang. Dan aku tahu, aku harus tetap terjaga. Pagi datang tanpa ketergesaan. Cahaya menembus jendela kantor itu, kantor yang sama, namun terasa lain, dan berhenti di lantai yang bersih. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan perbedaan yang halus namun pasti. Tidak ada lagi tekanan di dada. Tidak ada lagi keheningan yang menuntut kewaspadaan. Ruang ini masih menyimpan jejak, tetapi bayang gelapnya telah surut. Aku melangkah masuk perlahan. Meja itu tetap di tempatnya. Kursi itu tetap menghadap dinding. Rak-rak masih rapi. Namun rapi yang ini tidak lagi menipu. Ia hanya rapi. Aku menyentuh sandaran kursi, merasakan dingin yang wajar, bukan dingin yang mencurigakan. Aku menarik napas panjang dan mengembuskannya pelan. Tubuhku mengenali perubahan lebih cepat daripada pikiranku. Aku membuka jendela sedikit lebih lebar. Suara jalanan masuk, klakson jauh, langkah kaki, percakapan yang tidak saling berkaitan. Dunia kembali terdengar seperti dunia. Aku menutup mata sejenak, membiarkan suara itu mengisi ruang yang dulu hanya diisi bisikan. Proses penataan ulang berlangsung tanpa drama. Tidak ada lagi pembongkaran mendadak. Tidak ada lagi senter yang menelusuri sudut. Aku memindahkan arsip ke tempat yang semestinya, memisahkan yang perlu disimpan dari yang perlu dilepas. Setiap keputusan kecil terasa seperti pernyataan, ini cukup, ini selesai. Ada momen ketika tanganku berhenti di satu map, namanya familiar. Aku membukanya, membaca satu halaman, lalu menutupnya kembali. Tidak ada dorongan untuk menguji diri dengan detail yang sama. Aku sudah tahu cukup, keadilan tidak meminta kita mengulang luka untuk diakui. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding yang dulu menyimpan rahasia. Kini, dinding itu polos, rata, tak menyembunyikan apapun. Aku menempelkan telapak tangan ke permukaannya, dingin dan jujur. Aku tidak marah, aku tidak bersyukur, aku netral, dan netral terasa seperti kemenangan kecil. Di luar kantor, urusan berjalan, proses lanjutan, pemeriksaan, pembenahan. Kata-kata administratif mengalir seperti biasa. Aku terlibat seperlunya, menjaga jarak yang sehat. Aku belajar bahwa keadilan yang berkelanjutan tidak membutuhkan kehadiran konstan. Ia membutuhkan konsistensi. Di rumah, aku mengubah hal-hal kecil. Aku memindahkan foto-foto ke tempat yang lebih terang. Aku menyingkirkan benda-benda yang mengikat ingatan ke sudut gelap. Aku tidak membuang semuanya. Beberapa kenangan pantas tinggal, yang lembut, yang sederhana. Yang tidak meminta pembelaan. Aku menerima kenyataan tentang siapa suamiku, tanpa membungkusnya dengan kebencian, tanpa menghaluskannya menjadi mitos. Ia adalah manusia dengan pilihan-pilihan yang dibuat jauh dariku. Aku tidak bertanggung jawab atas pilihannya. Aku bertanggung jawab atas hidupku setelahnya. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia mengendap, lalu menetap.
Ada malam-malam ketika tubuhku masih terjaga, kebiasaan lama menolak pergi. Pada malam-malam itu, aku bangun, menyeduh air hangat, duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala. Aku bernapas, menghitung, lalu berhenti menghitung. Aku membiarkan keheningan menjadi tempat istirahat, bukan peringatan. Aku mendefinisikan ulang kepercayaan, bukan sebagai keyakinan buta, melainkan sebagai kesepakatan yang bisa ditinjau. Aku tidak lagi meminjamkan kepercayaan tanpa batas. Aku juga tidak menutup diri rapat-rapat. Aku memilih tengah, tempat yang memungkinkan bergerak dan berhenti dengan sadar. Aku bertemu kembali dengan beberapa orang yang dulu berada di lingkar peristiwa. Percakapan kami singkat, sopan, tidak mencari penutupan dramatis. Beberapa meminta maaf. Aku menerima tanpa mengorek. Beberapa diam. Aku menghormatinya. Tidak semua cerita perlu epilog panjang. Di kantor itu, hari terakhir sebelum aku menyerahkan kunci, aku berdiri di tengah ruangan dan memutar badan pelan. Aku memperhatikan sudut-sudutnya, tempat cahaya jatuh, tempat debu biasa berkumpul. Aku mengucapkan terima kasih dalam hati, bukan kepada ruang, tetapi kepada diriku sendiri yang bertahan cukup lama untuk melihatnya berubah. Aku membawa pulang satu benda kecil, bukan bukti, bukan arsip, sebuah pulpen yang dulu sering kupinjam. Aku meletakkannya di meja kerja rumah, bukan sebagai pengingat luka, melainkan sebagai penanda perjalanan. Alat menulis, bukan alat menyembunyikan. Hari-hari berikutnya terasa lebih lapang. Aku kembali ke rutinitas, tanpa strategi. Aku berjalan tanpa menghitung langkah. Aku menjawab pesan tanpa menimbang risiko. Aku tertawa pada hal-hal kecil, dan membiarkan tangis datang tanpa rasa bersalah. Penyembuhan tidak selalu tenang. Ia jujur. Ada satu sore ketika hujan turun tipis. Aku berdiri di balkon, memandang jalan basah. Aku menyadari sesuatu yang sederhana. Aku tidak lagi menunggu. Tidak menunggu ancaman, tidak menunggu pembenaran. Aku hadir. Itu saja. Keadilan terasa nyata, meski tak sempurna. Ada hal-hal yang tidak bisa dikembalikan, nama-nama yang tidak pernah disebut, luka yang tidak sepenuhnya hilang. Namun keadilan memberiku ruang untuk bergerak tanpa bayangan di punggung. Ruang itu cukup. Aku menyusun rencana kecil untuk hidup baru. Bukan pelarian besar, melainkan pilihan yang berkelanjutan. Pekerjaan yang memberi ritme, pertemanan yang memberi jarak sehat, waktu sendiri yang tidak terasa kosong. Aku belajar mengatakan tidak, tanpa menjelaskan panjang. Aku belajar mengatakan iya tanpa takut. Di meja makan, aku menulis daftar pendek. Hal-hal yang ingin kujaga. Tidur cukup, kejujuran pada diri sendiri, batas yang jelas. Aku menempelkannya di lemari es. Bukan sebagai aturan, melainkan sebagai pengingat. Ada hari ketika aku melewati gedung lama itu dari jauh. Aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh lama. Aku mengakui keberadaannya seperti kita mengakui bekas luka di kulit. Ia bagian dari cerita, bukan pusatnya. Suatu pagi, aku membuka jendela lebar-lebar. Udara masuk dengan bebas. Aku menyeduh kopi, duduk di meja, dan mulai bekerja. Pulpen kecil itu bergerak di atas kertas. Tulisan tanganku rapi, tidak tergesa. Aku menulis tanpa kode. Aku menyadari bahwa sisa yang ditinggalkan bukanlah ketakutan, melainkan kejelasan. Bukan dendam, melainkan batas. Luka-luka yang ada kini menjadi pelajaran, bukan beban. Mereka mengajarkanku membaca tanda, mendengar jeda, memilih cahaya. Menjelang malam, aku mematikan lampu satu persatu, menyisakan cahaya yang cukup. Aku tidak mengunci pikiran. Aku tidak memeriksa ulang berkali-kali. Aku berbaring dan membiarkan tidur datang. Tidak ada denting yang menandai akhir. Tidak ada pintu yang ditutup dengan keras. Hanya napas yang melambat dan dunia yang kembali pada ukurannya. Aku tersenyum tipis dalam gelap. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena aku tahu cara berjalan ke depan. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak membawa apapun yang tersembunyi.